ini bocoran dari PP-nya nanti akan dibuat gitu ya oleh kementerian terkait gitu ya, mungkin Kementerian Kesehatan itu ya, terkait dengan sesuai indikasi dan sesuai dengan keilmuan gitu ya. Lebih bagaimana kompetensi dan spesifik terapinya. Kalau nanti akan betul itu yang disampaikan bahwa sesuai dengan indikasinya tetapi dengan persyaratan yang ketat gitu ya. Itu nanti akan jelas pasiennya siapa, namanya siapa, indikasinya apa, riwayatnya seperti apa, itu jelas. Artinya setiap pasien yang datang ke situ kemudian dia menyerahkan obat itu ada riwayatnya. Terus semacam Welcome to the revolution. sahabat Pharma Broadcast, pada hari ini saya bertemu dengan Bapak Dr. Lintang Purbajaya, Magister Sains. Beliau adalah Kepala Balai Besar POM Semarang. Nah, pada kesempatan ini kami akan berbincang-bincang mengenai bagaimana sih Balai POM itu, Badan POM ini berperan atau mempengaruhi kehidupan praktek apoteker di Indonesia ini. Nah, selamat pagi, Pak Selamat Lintang. pagi Pak Teguh. Ini sedang sibuk? Enggak juga. Masih hari ini kan kita ada beberapa seminar ya yang terkait dengan sejawat apoteker ini yang selalu baru, terutama untuk yang di Jawa Tengah ini seminar itu selalu update gitu ya. Dan mengkoreksi sedikit, belum dokter Pak. Oh, belum. Amin gitu ya. Amin. Mungkin sebentar lagi dokter ya, Pak. Amin itu yang kita harapkan. Ini Pak Lintang. Tak panggil Pak Lintang Ya, nggak apa-apa ya? Ada beberapa perkembangan yang cukup besar dalam dunia farmasi, dalam praktek apoteker ini, yaitu terbitnya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 mengenai praktek apoteker. Nah, apakah Balai POM, Badan POM ini juga dalam hal menjalankan fungsinya sebagai pengawas obat dan makanan juga akan menyesuaikan dengan undang-undang tersebut? Ya, terima kasih. Di Undang-Undang Kesehatan yang baru ini memang sudah terbuka gitu ya, sudah sangat clear terkait dengan peran masing-masing organisasi profesi, pemerintah dan juga sebagai sejawat sendiri. Di Undang-Undang 17 ini, 2023 ini memang ada beberapa yang terkait dengan Omnibus Law, kemudian terkait dengan pengawasan ya. Ada hal yang signifikan di sana, yang itu terkait dengan apoteker, di mana salah satunya adalah penyerahan obat keras, obat resep itu yang harus dilakukan oleh apoteker. Sangat jelas tersedia di sana. Dan kami selaku pengawas ternyata ada loh sanksi pidananya di sana, bahwa apabila menyerahkan obat keras yang tidak memiliki kewenangan itu sanksi pidananya sampai dengan 5 tahun, yang sebelumnya hanya denda, yang sebelumnya hanya berupa denda. Tetapi yang undang-undang baru ini sangat signifikan bahwa ternyata kalau yang menyerahkan obat atau mendistribusikan obat itu bukan apoteker, sanksinya sudah pidana. Artinya apoteker di sini diberikan kewenangan yang sangat luas. Dia memiliki pelindungan terkait kewenangan dia menyerahkan obat keras hanya oleh apoteker. Selain itu sanksi pidana jelas. Kemudian terkait dengan registrasi STRA sekarang seumur hidup. Nah, ini yang menjadi salah satu perubahan di kami, paradigma perizinan, kemudian kompetensi, termasuk juga etika dalam pelaksanaan program ini menjadi salah satu yang perlu kita pahami. Tetapi juga saat ini kita sedang menggodok PP-nya. PP-nya sedang kita kejar untuk turun, kita tahun ini insya Allah jadi. Di situ mengatur detail apakah yang termasuk juga mengedarkan obat-obat tertentu, psikotropik dan sebagainya, itu yang diatur dalam PP. Dan yang terbaru adalah terkait dengan peredaran obat ataupun distribusi obat secara online. Nah, ini dengan adanya undang-undang kemudian PP baru nanti akan lebih detail, lebih jelas apoteker itu perannya di mana sih gitu ya. Kalau peran kemudian secara online itu mereka harus melakukan apa dan ketentuan apa yang harus mereka penuhi. Kemudian dengan adanya undang-undang ini
Undang-Undang 17, kemudian juga adanya Omnibus Law Ciptaker, ini kedudukan apoteker gitu ya, penanggung jawab baik di industri, di distribusi maupun di pelayanan kesehatan ini kita sebagai mitra sejajar gitu ya, bukan lagi yang auditi dan auditor gitu ya, bukan lagi yang diawasi dan yang diaudit gitu ya, tetapi kita adalah sejajar, artinya kedudukan kita sejajar, apa yang kita lakukan sebagai pengawas itu diberikan feedback ke kami, tidak hanya dulu dari satu arah, sekarang dua arah. Kalau sudah nggak zaman lagi ini harus dipenuhi seperti ini, enggak. Kalau sekarang sistemnya kami sudah menggunakan online, sudah bisa divalidasi, ya sudah silahkan. Itu artinya hal-hal tersebut bisa kita komunikasikan, dan apa yang menjadi kebutuhan dari apoteker, organisasi profesi ini yang sebagai regulator ini bisa kita akomodir. Begitu juga sebaliknya, adanya regulasi sekarang kita berbasis resiko gitu ya. Sekarang sudah tidak ada lagi namanya checklist harus ada ukuran dan sebagainya, tidak. Sekarang berbasis resiko. Kalau memang terkait dengan penyimpanan obat itu resikonya tinggi, misalnya menyimpan narkotika tetapi hanya menggunakan kotak dari plastik gitu kan, artinya resiko-resiko itu yang menjadi temuan atau yang sebagainya. Nah, kita sekarang sudah berbasis resiko, jadi lebih bagaimana melihat dampaknya saja. Jadi ini ada hal yang menarik tadi, Pak. Itu masalah peredaran online. Kita mulai dari itu. Sebenarnya kalau kita melihat di e-commerce itu sebenarnya banyak dulu ya. Tapi kemarin saya masih menemukan juga adanya obat-obat yang seharusnya tidak beredar di e-commerce tapi beredar. Bahkan ada juga yang narkotik sampai itu. Nah, apakah Balai POM juga sekarang mempunyai divisi khusus atau bagian khusus untuk menangani yang seperti itu? Betul. Kita memang sudah melihat ini ya, potensi adanya peredaran obat di sarana ilegal online ini. Di Badan POM kita punya Direktorat Deputi Bidang Penindakan, di bawahnya ada Direktorat Siber. Nah, di Siber itu melakukan pengawasan secara online dan itu diturunkan ke Balai. Di Balai Besar POM Semarang kita punya substansi penindakan, di situ ada tim Siber kami melakukan pengawasan. Dan secara ini ya paralel gitu ya, di Badan POM itu juga saat ini sudah melakukan selain MOU dengan penyedia platform e-commerce dan sebagainya, juga kita melakukan ini register. Jadi persyaratan ketika dia menjual produk obat gitu ya dari e-commerce ini, itu sudah ada ketentuan nantinya ke depan, itu ada nama, KTP dan sebagainya. Kemudian dia menjual obat, apakah obat itu memiliki nomor izin edar dan apakah termasuk golongan tadi golongan obat keras, narkotika yang memang dilarang. Itu secara paralel di pusat sudah melakukan itu. Kemudian di Balai apa yang kita lakukan? Kita selain punya tim siber tadi, ini yang setiap hari melakukan pengawasan di platform. Ya kita sebut lagi e-commerce Lazada dan sebagainya itu ya. Itu kita lakukan pengawasan khusus untuk regional yang ada di wilayah Jawa Tengah. Nah, ketika kita melakukan pengawasan itu, kita cek ternyata memang banyak, ini yang kita langsung buka. Ternyata hanya dia nampang lokasi saja di Jawa Tengah. Sebetulnya kalau kita telusur dari penelusuran alamat dan sebagainya, itu ternyata dia ada di Jakarta. Berarti alamat di Jawa Tengah hanya sebatas kedok begitu, semacam itu ya. Kamuflase saja ataupun hanya nampang saja wilayahnya Jawa Tengah. Tetapi produk dan pemilik nama itu ada di luar Jawa Tengah. Itulah sudah kita lakukan tindak lanjut, misalnya kita langsung bersurat ataupun ini dengan pusat. Tetapi secara resminya dari Balai Besar POM di Semarang ini kita tutup akunnya. Tapi tadi seperti jamur itu tadi ya, kita tutup satu, dia tutup lagi banyak karena tadi belum di platform itu, belum e-commerce itu belum mempersyaratkan tadi yang dia jual itu tidak berupa obat keras, narkotika, psikotropika. Kemudian sudah memiliki nomor izin edar. Nah, ini platform ini yang sedang kita dorong gitu ya. Mereka mempersyaratkan akun baru itu dia harus menandatangani itu gitu ya. Kalau enggak nanti penjualannya tidak akan sampai ke sana gitu. Nah, bukankah untuk peredaran obat secara online itu harus melalui penyedia layanan khusus? Betul. Nah, apakah e-commerce ini juga mempunyai fungsi atau perizinan untuk seperti itu nanti? Ini
ini ya, lembaga penyelenggara elektronik gitu Iya, ya. BSEF. Betul, BSEF itu. Untuk yang e-commerce ini saat ini belum. Itu yang kita dorong sehingga penjualan obat keras, obat bebas terbatas, obat itu tidak bisa dilakukan melalui e-commerce. Betul. Tetapi PSF boleh gitu kan, penyelenggara sarana farmasi online itu boleh, tetapi dengan izin. Sekarang persyaratannya dari Kementerian Kesehatan sudah keluar. Tetapi sebelum itu juga pengawasan dari kami juga sudah ada gitu ya. Poin-poin apa yang harus dipenuhi. Misalnya sarana tersebut memang ada gitu ya. Kemudian ada HO-nya, ada head office-nya. Penanggung jawabnya juga ada, sudah terkompeten. Artinya karena ini yang menjadi tantangan apoteker yang pemberian informasi secara luring itu berbeda secara daring, telepon. Bagaimana dia mengidentifikasi tata aturan obat dan penggunaannya, ini yang menjadi tantangan ke depannya. Tapi dari e-commerce sampai saat ini kita sudah mempersyaratkan tidak boleh mengedarkan obat. Obat keras, obat narkotika, psikotropika. Tetapi dalam hal untuk obat bebas dan obat bebas terbatas itu tadi kita dorong untuk si e-commerce-nya yang mempersyaratkan gitu ya, itu tidak boleh menjual. Nah, dan yang sekarang dari tadi online, sekarang yang offline. Di sini di Jawa Tengah atau mungkin di mana saja di Indonesia, mungkin sekarang ini kan namanya apotek itu kan semakin waktu semakin bertambah banyak. Nah, dari sisi Badan POM, apakah hal ini menjadi satu kesulitan tersendiri atau ada cara lain atau strategi lain agar pengawasan ini menjadi lebih baik terhadap sekian banyaknya sarana yang tersebar itu? Ya. Dari ini ya, dari jumlah ketersediaan apotek itu sebetulnya tidak, kalau dari kami ini tidak menjadi suatu permasalahan besar. Artinya bahwa dengan banyaknya apotek artinya keterjangkauan obat itu semakin luas, bagus, masyarakat akses untuk mendapatkan obat bagus. Namun dalam hal dalam hal penjualan ini yang menjadi sisi bisnis ini selalu menjadi salah satu pertimbangan khusus gitu ya, karena apoteker yang apotek yang ada di daerah kecil ataupun yang sebagainya, dia melakukan penjualan obat, kadang dia menjual asal yang penting laku gitu ya, semuanya obat dijual. Padahal kalau kami dari sisi regulasi ada memang rambu-rambu gitu ya, kita menyebutnya boleh jualan apapun tapi ada garis pagernya yang tidak boleh dilewat. Pertama, kita tidak boleh menjual obat keras, obat-obat tertentu tanpa menggunakan resep, obat narkotika psikotropika yang tanpa resep gitu ya. Obat keras pun juga kita sudah garis kita kandangkan gitu ya, obat wajib apotek yang boleh dikeluarkan. Dan salah satunya adalah antibiotik. Nah, ini hal-hal inilah yang perlu kita samakan persepsi, dan alhamdulillah dengan adanya undang-undang 17 ini kemudian PP nanti turunannya ini bocorannya bahwa akan mengatur hal itu gitu ya, mana obat yang boleh dengan menggunakan resep, mana yang tidak boleh bisa disampaikan tanpa menggunakan resep. Nah, kemudian tantangan yang kita menjadi khawatir dan menjadi kita kembali lagi pengawasan kita dalam manajemen risiko adalah penggunaan antibiotik yang begitu masifnya. Yang kita khawatirkan dan sudah mulai gitu ya, artinya adalah resistensi dari mikrobia. Kalau semakin banyak saat ini, mungkin bukan apoteker yang menyerahkan gitu ya, sedikit-sedikit diberikan antibiotik, diberikan golongan seva dan sebagainya. Nanti suatu saat kita akan kehabisan obat antibiotik dan pandemi berikutnya akan hadir gitu ya. Mungkin yang saat ini kita mendengar adanya bakteri dan sebagainya yang tahan terkait dengan antibiotik. Nah, ini kalau semakin banyak nanti resistensinya, pandemi kedua akan muncul. Kemudian tantangannya yang berikutnya adalah penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kalau dia hanya cuma sakit flu batuk diberikan antibiotik, diberikan semua, kemudian sisa masih sebagainya, ini adalah tantangan kedepannya. Sehingga di salah satu klausul pengawasan kita ada terkait dengan pengawasan antibiotik. Ini yang kemarin mungkin jadi rame di teman-teman gitu ya, apoteker tidak bisa menyerahkan antibiotik. Tidak boleh gitu, karena di undang-undangnya jelas di situ tidak boleh gitu ya penggunaan antibiotik, tetapi itu tadi dengan adanya persepan, dengan adanya indikasi yang tepat dan keilmuan dan sebagainya,
Nah itu yang mesang masih bisa diberikan, tetapi tadi antibiotik ini yang harus kita kunci kesadaran betul-betul apoteker ketika memberikan antibiotik itu sudah melalui proses yang panjang. Jadi harus ada assessment dulu ya. Betul, tidak sembarang kita berikan amoksisilin, kemudian ciprofloxacin dan sebagainya, itu yang kita khawatirkan resistensinya makin banyak. Sebenarnya kalau kita memperhatikan peran apotek untuk antibiotik maksud saya, itu di masyarakat saya masih kadang-kadang menemukan meskipun saya tidak melihat secara fisiknya, tapi dari karena di tempat saya berada itu kan banyak petani tambak gitu loh. Nah mereka kadang-kadang bercerita bahwa ini perlu obat untuk agar tidak terkena penyakit macam-macam. Betul. Nah ternyata yang dipakai adalah antibiotik dan itu mereka nggak memperolehnya dari apotek. Nah saya tidak tahu ini benar, apakah juga Balai POM juga punya perhatian khusus terhadap antibiotik? Betul. Ini yang menjadi tantangan kita. Kemarin kita sudah tahun 2023 kita membuat workshop itu dengan hewan, dinas peternakan, perikanan, kemudian pertanian juga, dan pengawasannya di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Ternyata setelah kita diskusi terbukalah di situ. Betul sekali bahwa tambak tadi kita menggunakan chloramphenicol, antibiotik, kemudian di ayam, kemudian di tanaman. Betul. Nah, akhirnya kita melakukan pengawasan ini. Kita turun kemarin untuk memetakan sebenarnya obatnya dari mana sih gitu kan. Sebetulnya ada juga PBF untuk obat hewan. Di situ sudah memang bisa menjual untuk antibiotik khusus untuk peternakan maupun untuk pertanian dan hewan gitu ya. Kita melakukan sampai ke sana pengawasan, tetapi selalu endingnya adalah tidak ada yang melakukan pengawasan nih. Ketika sudah dari distribusi kemudian ke peternak, ke usernya, ke user akhir ini tidak ada yang melakukan pengawasan, tidak ada yang melakukan seperti obat kalau di manusia jelas gitu ya, dari PBF ke apotek ke pasien, itu alurnya jelas kelihatan. Nah kalau ini tidak kelihatan gitu ya, meskipun pasiennya adalah hewan, tetapi obat ini kan nggak jalan sendiri gitu ya. Akhirnya sampai ke sana kita melakukan sidak bersama, turun ternyata banyak sekali celah di sana, sehingga kita akan buat SOP bersama nih dari dinas pertanian, dari Badan POM, termasuk dari PBF penyalur obat hewan maupun obat manusia. Ini kita buat rule aturan mainnya. Kemudian pengawasan untuk penggunaan antibiotik ya kita serahkan kepada dinas gitu kan, karena bukan di kita. Tetapi yang penting utama adalah tadi tidak ada kebocoran dari obat hewan ke jalur manusia, itu satu. Kemudian tidak ada kebocoran obat selain antibiotik gitu ya dari PBF untuk hewan ini ke luar jalur. Misalnya ada ya kita tentukan misalnya ada paracetamol, ada obat apapun itu ya, ternyata sampai jalur jangan sampai nanti digunakan untuk PKO, badan kimia, obat di jamu ya di jamu yang menggunakan bahan kimia, tetapi ternyata sumbernya dari obat hewan. Itu yang betul-betul kita jaga. Kemarin sudah kita buka bersama, kita sidak bersama, ternyata temuannya banyak. Nah tahun 2024 ini kita harapkan sudah mulai ada nih SOP bersama, kesepakatan bersama. Jadi nantinya dengan ada SOP itu nanti ada semacam pengawasan atau bimbingan lah kepada para peternak, para yang pengguna. Dan pengawasannya itu tadi antibiotiknya tidak membludak gitu ya, tidak seluruhnya diberikan ke user ataupun peternak petani ini, tetapi betul-betul antibiotik yang memang sesuai kebutuhannya. Iya. Ya memang kalau saya membayangkan ya misalnya kalau untuk perikanan tambak itu antibiotik itu taruh di air, di kolamnya kan kemana-mana gitu. Itu menjadi cemaran. Kemudian yang kita selalu temukan ini hasil pengujian kita juga hasil produk tambak tersebut masih ada antibiotik itu hasil ujinya. Dan itu tidak bisa ekspor dan akhirnya ke kita lagi. Kayak kasus kemarin udang Indonesia ditolak Amerika. Betul, itu yang kita. Kemudian ada satu lagi yang ini cukup menggelitik saya itu. Nun sewu, ini misalnya obat-obat yang sering kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu obat yang dengan aksesoris, ada yang si hammer, si pil biru, pil apa. Itu sebenarnya pengawasan di fasilitas semacam itu atau tempat semacam itu di siapa? Di Balai POM atau di instansi lain? Ya, kalau yang pertama kita dapat menyampaikan dengan lugas dan terang gitu ya bahwa
kios-kios obat pinggir jalan itu AA semua Iya. itu gitu ya. Obat ilegal. Satu, tidak memiliki nomor izin edar. Yang kedua, kita pastikan itu obat palsu. Kemudian siapa yang melakukan apa? Memang sarana tersebut ilegal dan tidak berizin. Kemudian memang dia penjualannya seperti itu gitu ya. Ini semua bisa masuk. Artinya dari kepolisian bisa, dari Badan POM bisa, dari penegak perda juga bisa, Satpol PP itu bisa Pak. Kita turun di sana. Tetapi dalam hal ini pengawasan memang karena dia menyebutnya adalah bukan sarana resmi gitu ya, artinya bukan toko, dia adalah penjajah. Itu kita mendorong adalah penegakannya ada di Pemda. Pemda. Yang sudah ada itu ada di Kabupaten Kebumen. Di Kebumen dan di saya lupa satu lagi mana, itu sudah ada perda bahwa tidak boleh penjualan obat-obat kios dan sebagainya itu tidak boleh di pinggir jalan, tidak harus memiliki izin. Akhirnya Satpol PP-nya turun melakukan pembersihan pengawasan, itu sangat membantu kami. Selain juga kita juga melakukan pengawasan. Kadang kita tuh melakukan pemeriksaan ke sarana, ke toko-toko AA tadi itu nggak ada obatnya Pak. Ya. Jadi dia pembelian itu by telepon gitu kan. Saya mau beli obat kuat ini gitu ya. Nanti baru 2 jam kemudian baru datang dan sebagainya. Nah itulah jadi kalau kita melakukan pembersihan itu tidak ada obat di sana. Yang kedua, kita juga mendorong tadi untuk kesadaran di masyarakat itu. Kita jamin dan kita pastikan bahwa obat yang dijual di toko penjajah kaki lima, toko obat kaki lima itu adalah obat ilegal dan palsu. Berarti nanti yang baru punya semacam MOU atau kerjasama itu Kebumen ya? Ya, di Kebumen itu sudah ada perdanya, itu yang kita dorong, dan di lain juga bikin gitu. Artinya Satpol PP kalau sudah ada perda dia bisa menegakkan. Kalau bilang tutup itu karena itu bukan peruntukan untuk izin usaha. Izin gitu usaha. ya. Jadi itu cuma ya dari segala peristiwa semuanya ilegal lah sebetulnya. Betul. Cuma masalahnya kemudian ya mungkin tidak semua Pemda seperti Kebumen. Ya itu yang kita dorong, kita sounding kan yang penting sudah ada satu. Ayo bikin gitu kan perdanya, Satpol PP-nya bisa turun kok gitu ya. Udah ada satu lagi ini Pak Lintang. Ini mengenai obat-obat yang bisa disediakan oleh apoteker. Kalau kita lihat bahwa kalau zaman dulu obat wajib apotek itu kan sudah sangat insya Allah, sangat jadul lah katakanlah begitu ya aturan itu. Dan kedua banyak teman-teman yang praktek di apotek yang ada di perifer. Jika hanya berpegangan pada UWA zaman dulu, mereka tidak bisa melakukan pelayanan pada masyarakat secara optimal. Ini ini tak buka aja ya gitu. Jadi itu memang secara optimal. Nah, adanya undang-undang kesehatan yang itu kan di sana tertulis di pasal berapa saya agak lupa bahwa obat-obat yang diserahkan kepada apoteker yang diserahkan oleh apoteker tanpa resep itu adalah obat tertentu berdasarkan indikasi. Nah, apakah nanti dalam aturan turunannya itu akan tetap mengacu pada undang-undang ini berdasarkan indikasi begitu? Ya. Ini bocoran dari PP-nya nanti akan dibuat gitu ya oleh kementerian terkait gitu ya, mungkin Kementerian Kesehatan itu yang terkait dengan sesuai indikasi dan sesuai dengan keilmuan gitu ya. Lebih bagaimana kompetensi dan spesifik terapinya. Kalau nanti akan betul itu yang disampaikan bahwa sesuai dengan indikasinya tetapi dengan persyaratan yang ketat gitu ya. Itu nanti akan jelas pasiennya siapa, namanya siapa, indikasinya apa, riwayatnya seperti apa, itu jelas. Artinya setiap pasien yang datang ke situ kemudian dia menyerahkan obat itu ada riwayatnya. Terus semacam ada medical record di apotek gitu di ya? Apoteknya. Jadi sudah pernah diberikan obat apa dan sebagainya itu ada track recordnya nanti. Termasuk indikasinya. Indikasi-indikasi apa yang memang bisa diserahkan apotek di apoteker di apotek atau memang harus dirujuk ke rumah sakit ataupun sarana pelayanan kesehatan lainnya. Nah itulah yang nantinya akan diatur di PP dan diturunkan menjadi Permenkes ataupun nanti Perbipom bagaimana pengawasan itu. Tapi pada intinya tadi ada rambu-rambu saat ini masih undang-undang berbunyi seperti itu ya kita mengikuti gitu ya bahwa penyerahan oleh apotek tetapi
karena turunannya belum ada, kita masih mengacu ke OWA. Meskipun yang lama, yang jadul, tetapi itu adalah legal standing yang masih ada. Gitu. Ya, sudah mungkin cukup informasinya Pak Lintang. Ya. Terima kasih atas penjelasan dan bocoran-bocorannya. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi apoteker semuanya. Baik, terima kasih. Matur nuwun. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.